Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat. Mengapa orang yang sudah beriman diulang lagi, diperintahkan lagi supaya beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana imannya para sahabat? In tansurullaha, jikalau kalian semuanya mau menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya. Qalan jamaah rahimakumullah, umat Islam akan mendapatkan kejayaan lagi. Kejayaan akan terulang lagi pada akhir zaman ini. Insya Allah zaman keemasan Islam akan terulang lagi sebagaimana dahulu para sahabat telah mendapatkan zaman keemasan Islam. Ini kita sedang OTW, sedang on the way menuju kepada generasi keemasan Islam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita semua dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Atas nikmat tersebut kita iqrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita mentadaburi satu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan hakikat ini ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semuanya mau menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan langkah-langkah kalian di atas musuh-musuh kalian. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat suci Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu, khitab untuk orang-orang yang beriman, ini diulang berkali-kali. Konon lafaz amanu ini adalah lafaz ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan saat Nabi sudah berhijrah ke Yasrib ataupun ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Lafaznya telah berubah. Yang dulu sebelum hijrah ya ayyuhan nas, wahai manusia,
setelah hijrah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena para sahabat telah melaksanakan hijrah, satu pengorbanan yang besar, telah merubah kehidupan mereka dari kehidupan jahiliyah ke dalam kehidupan nurul islamiyah. Jamaah rahimakumullah, di awal tahun baru 2024 ini, bulan Januari ini, mari kita juga berubah sebagaimana dahulu para sahabat telah berubah dari kehidupan yang penuh dengan kehinaan masuk ke dalam Islam, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pun sama. Kita ingin mendapatkan apa yang dulu pernah didapatkan oleh para sahabat, sehingga sahabat mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada para sahabat, dan sahabat juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Hadirin rahimakumullah, di awal Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang menyertakan kalimat beriman ini diulang. Ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan nas. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian seperti berimannya para sahabat. Mengapa orang yang sudah beriman diulang lagi, diperintahkan lagi supaya beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana imannya para sahabat? Konon jamaah yang menafsirkan, ya ini diibaratkan, ya ditamsilkan, kalau seseorang itu duduk, ya ayyuhal jalisun, kita katakan, wahai orang-orang yang duduk, ijlisu, duduklah kalian semuanya. Ini sudah duduk, tetapi ada perintah susulan supaya duduk lagi. Maksudnya apa? Mereka sudah duduk, barangkali duduknya belum betul, belum sesuai dengan keinginan perintah, sehingga lafaz perintah duduk diulang sampai 2 kali. Begitu juga jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah menyatakan beriman kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tapi ada perintah lagi supaya iman kita diperbarui lagi, ditingkatkan lagi. Ini bertanda iman kita yazidu wa yanqusu, kadang nambah dan juga kadang berkurang. Inilah bagaimana hari-hari kita memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita kembali ke surat Muhammad tadi ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab ini khususnya kepada para sahabat, umumnya kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semuanya adalah umat Nabi, naibnya Nabi. Kita adalah wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tiada, tetapi amal agama harus hidup sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Agama tidak boleh berhenti, senantiasa harus diperjuangkan. Lalu siapa yang meneruskan estafet tongkat perjuangan ini kalau bukan kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa perintah Allah di sini? In tansurullaha, jikalau kalian semuanya mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya jamaah, Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya, tidak membutuhkan makhluk sama sekali. Hanya di ayat ini Allah menawarkan untuk kita semuanya, mau apa tidak kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kemuliaannya Allah, tidak. Hakikatnya adalah untuk kemuliaan kita sendiri. Karena manfaat setelah kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala akan rujuk, akan kembali kepada kita sendiri.
Kita perhatikan jamaah di lafaz ini. In ini adalah harfu nasbin, ataupun hasfu jasmin, yakni huruf untuk menjazmkan, untuk mensukunkan, bertemu dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berjalan ataupun yang akan datang. In tansurullah, apabila kalian mau menolong agamanya Allah. Asli lafaz ini tansurunallah, huruf nunnya hilang karena diawali ada harfu jasmin, huruf yang menjazmkan. Tanda jazm di dalam fi'il mudhari' ini adalah hudhifan nun, dihilangkan nunnya, tetapi wawul jaminya masih ada. Ini menunjukkan untuk kita semuanya. Tansurunallah ini berlaku untuk siapa saja, tidak terbatas pada sahabat, tetapi umat Nabi ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jamaah, bagaimana kita menolong agamanya Allah? Islam sudah ada, dan sekarang Islam sudah menyebar luas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Islam kepada makhluknya, untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, tidak membutuhkan bantuan kita sama sekali. Justru kita yang mengharap ridho Allah, membutuhkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ada yang perlu kita pahami antara menolong agamanya Allah dan juga menolong umat Islam. Ini seolah-olah mirip, tetapi memiliki perbedaan. Dulu jamaah, kita mengetahui bersama, di zaman Nabi Agung Muhammad SAW, tatkala Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi membangun masjid di sana, Masjid Quba, Masjid Nabawi. Kita tengok dulu bagaimana keadaan Masjid Nabawi, beralaskan pasir, hanya dibatasi dengan pelepah-pelepah daun kurma. Di sekitari, inilah di sini Masjid Nabawi. Masjidnya sangat sederhana jamaah. Sekarang Masya Allah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram menjadi masjid yang paling megah di atas muka bumi ini. Dan hari ini pun kita sudah melihat fasilitas-fasilitas yang sangat komplit telah dibuatkan untuk umat Islam, supaya lebih mudah beribadah, lebih mudah mengerjakan sholat, lebih tumakninah untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran. Bahkan di negeri kita Indonesia yang konon dijuluki negeri 1 juta masjid, setiap desa ada beberapa masjid, setiap RT ada musola-musola. Kalau kita kembalikan ke zaman awal jamaah, Allah telah menjadikan al-ardu, bumi ini adalah tahurun lil muslimin, adalah suci untuk seluruh umat Islam. Orang Islam boleh sholat di bumi sebelah manapun, mau di gunung, mau di tepi pantai, mau di pinggiran sungai, mau di manapun, bumi ini telah dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh untuk mengerjakan sholat. Berbeda jamaah dulu ketika zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, ketika mereka mengerjakan sholat, mereka harus pergi ke mihrab, mereka harus pergi ke tempat sholatnya masing-masing, tempat munajatnya masing-masing, karena Allah tidak jadikan suci setiap muka bumi ini. Inilah khususiyah Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan bumi ini suci semuanya untuk umat Islam. Dipersilakan mengerjakan sholat di tempat manapun boleh. Jamaah rahimakumullah, pembangunan masjid-masjid dan musola-musola ini adalah kita menolong umat Islam. Kita menolong umat Islam supaya umat Islam ini mudah untuk mengerjakan sholat, memfasilitasi umat Islam supaya lebih tumakninah mengerjakan sholat. Mohon maaf jamaah, seandainya pun tidak dibangun bangunan yang luas, yang megah, yang lux, ber-AC, berkarpetkan tebal, bersentimeter-sentimeter tersebut,
walaupun di pekarangan, dimanapun berada, menggelar sajadah, menggelar tikar cukup untuk sholat. Kalau dikembalikan ke zaman awal jamaah seperti itu. Di sini kita memahami menolong umat Islam. Lalu bagaimana jemaah rahimakumullah kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala? Kita merasa bahwa agama yang saat ini kita anut, agama Islam ini, konon ada yang mengatakan KTP, keturunan tanpa pengorbanan. Kita terlahir dari orang tua yang muslim dan muslimah, dari keluarga muslim, lingkungan muslim, sehingga kita menjadi orang Islam. Dulu kita bisa membayangkan bagaimana sahabat, mereka ingin memeluk Islam saja melalui proses yang sangat panjang, melalui mujahadah pengorbanan yang sangat berat. Tidak hanya harta tahta, bahkan sampai nyawa mereka dikorbankan demi mendapatkan manusia Islam. Hari ini jamaah kita mendapatkan Islam dengan cuma-cuma. Kita bisa merasakan sesuatu barang yang kita peroleh dari diberi dengan cuma-cuma, ataupun ada barang yang kita peroleh dengan jerih payah kita, kerja keras kita, nabung kita, tentu rasa memiliki akan berbeda. Hasil jerih payah kerja sendiri ini jauh lebih kita nikmati daripada hasil diberikan orang lain dengan cuma-cuma. Begitu juga perasaan kita kepada agama Islam ini, rasa memiliki, rasa memperjuangkannya, ini jauh dimiliki oleh para sahabat dibanding kita sekarang. Maka jemaah rahimakumullah, terlepas dari itu semuanya, kita tetap hari ini menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong Islam, kita fahami Islam, kita amalkan perintah Allah di dalam agama ini, dan kita sampaikan kepada muslim yang lain. Begitulah salah satu cara menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Entah itu perintah yang berat maupun perintah yang ringan, cocok dengan hawa nafsu kita ataupun tidak, kita kerjakan semuanya dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Lalu apa fasilitas, apa keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mau memperjuangkan agamanya Allah, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini jamaah, Allah perintahkan satu perintah, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan dua jaminan, dua keutamaan, dua fadilah, dua keuntungan untuk orang yang mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang surkum. Ini langsung diijabah. Tansurullah yang surkum. Akan ditolong kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam akan ditolong oleh Allah bila umat ini mau menolong agamanya Allah. Doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pemimpin yang adil, jujur, amanah, cinta kepada rakyat. Pemimpin yang akan menjadikan negeri kita ini gemah ripah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini apabila rakyat memilih pemimpin dengan kriteria tersebut, insya Allah akan berikan. Ini syaratnya apa tadi? Menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolong umat ini. Di saat kemarau Allah akan berikan hujan. Seperti hari tadi jemaah ini sudah mulai awal-awal Januari ini sudah ada bertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan, alhamdulillah. Setelah sekian lama, mungkin bulan Desember kemarin jamaah ini belum hujan-hujan. Ini Allah sudah berikan air hujan, meringankan para petani untuk mengairi sawahnya. Ini pun wujud karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa jamaah? Allah Subhanahu wa taala akan wayusabbit aqdamakum.
akan meneguhkan langkah-langkah kalian di atas musuh-musuh kalian. Allah akan berikan kekuatan di dalam hati umat Islam, tidak takut kepada musuh-musuhnya, siap membela agama, rela berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti buih di lautan yang banyak tetapi terkena angin, terkena air, hilang buih itu. Tidak. Umat Islam akan diteguhkan, dikuatkan. Umat Islam akan kembali mendapatkan kejayaannya sebagaimana kejayaan dahulu telah diraih oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qalan jamaah rahimakumullah, umat Islam akan mendapatkan kejayaan lagi. Kejayaan akan terulang lagi pada akhir zaman ini. Insya Allah zaman keemasan Islam akan terulang lagi sebagaimana dahulu para sahabat telah mendapatkan zaman keemasan Islam. Ini kita sedang OTW, sedang on the way menuju kepada generasi keemasan Islam. Kita siapkan sejak sekarang diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dan umat seluruh alam. Kita siapkan untuk menyambut zaman keemasan Islam tersebut. Setelah apa? Setelah kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih tekun lagi jamaah mempelajari agama, lebih sungguh-sungguh lagi mendalami ilmu-ilmu agama. Sungguh ilmu-ilmu agama yang tidak akan pernah habis kita kaji, tidak akan pernah habis kita ulang-ulangi. Umur kita habis, tetapi keilmuan agama justru semakin meluas, semakin sangat mendalam. Habis umur kita, belum habis kita baca kitab-kitab karya para ulama terdahulu. Untuk itu, jamaah Allah, mari di tahun baru 2024 ini kita punya semangat baru, lebih semangat lagi dalam belajar, dalam mengaji, dalam mengerjakan salat 5 waktu, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikrullah, pendek kata dalam setiap amal agama, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kerjakan semuanya, totalitas, mengerjakan perintah Allah, mengamalkan agama Allah, mendakwahkan, menyampaikan, mentabligkan kepada umat saudara Islam kita yang lain. Dengan seperti itu, fa insyaallah hidayah akan tersebar seluruh alam. Inilah asbab hidayah. Nur, cahaya hidayah akan menghilangkan kegelapan zulumat. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Terima kasih banyak dan mohon maaf segala kekurangan. Illa liqa. Allahumma fi ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.